Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan belajaran kita pagi hari ini berjalan dengan lancar, tak ada kendala apapun. Oke, masih semangat ya belajarnya ya. Oke, walaupun kita kondisi seperti ini, kita harus tetap semangat. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dengan apa? 3M ya. Yang pertama apa? Memakai masker, menjaga jarak, dan yang ketiga adalah mencuci tangan. Tolong untuk setiap hari untuk dilakukan kegiatan itu ya 3M tadi ya. 3M tadi untuk menghindari kita dari virus corona. Karena untuk daerah kita ini sudah masuk zona oranye. Kemarin merah, sekarang oranye ya. Ya mudah-mudahan nanti berubah zona-zona yang lainnya. Oke. Untuk materi kita pagi hari ini yaitu tentang zinayat dan hikmahnya. Ya, sebelumnya kemarin kita sudah pernah belajar ya tentang zinayat ya, pengertian zinayat dan lain sebagainya. Untuk hari ini Umi akan menjelaskan tentang zinayat dan hikmahnya. Apa aja zinayat itu ya? Oke, langsung saja ya untuk materi kali ini kita akan membahas tentang konsep jinayat. Dalam konsep jinayat itu yang dibahas adalah jinayat itu apa sih? Itu adalah tentang hukum pidana, hukuman bagi orang yang melakukan tindakan kejahatan. Untuk apa? Agar jiwa manusia itu terlindungi ya. Untuk konsep jinayat itu ada 4 pembahasan, ada 5 pembahasan, yaitu tentang pembunuhan, penganiayaan, kemudian ada kisos, ada diyat, dan ada kifarat. Ya, kifarat. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah tentang pembunuhan. Kalian tahu apa itu pembunuhan? Apa? Siapa yang tahu pembunuhan? Arti pembunuhan itu apa sih? Menurut versi kalian, coba apa pembunuhan? Masih bingung? Oke, pembunuhan secara syar'i itu secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan menurut istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Dia tidak sengaja melakukan perbuatan atau tindakan, ternyata itu bisa menyebabkan seseorang terbunuh. Ya, itu berarti pembunuhan apa?
pembunuhan tidak disengaja. Hukumannya bagaimana? Nanti akan kita jelaskan di bab selanjutnya. Paham? Oke, selanjutnya untuk macam-macam pembunuhan itu ada 3. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja yang memang benar-benar direncanakan, ya. Jadi orang itu berencana ingin membunuh si B dengan beberapa perencanaan yang matang. Dengan apa? Dengan menyiapkan apa? Bahannya, ya, ada alatnya, disiapkan pisau atau alat-alat lainnya yang bisa menyebabkan orang tersebut meninggal. Itu banyak terjadi di masyarakat. Dia memang sengaja. 1, bisa disebabkan karena apa? Faktor iri dengki, atau bisa juga karena faktor apa? Karena faktor sakit hati dan lain sebagainya. Itu banyak sekali faktor-faktornya. Akhirnya akan menimbul seseorang ingin melakukan sebuah tindakan pembunuhan. Kalian tahu kemarin yang terjadi beberapa hari ini? Ada yang sudah banyak beredar di surat kabar, ya, untuk daerah Oku, ya. Ada seorang wanita ditusuk sampai 8 kali tusukan. Ternyata itu sengaja apa enggak? Disengaja. Posisi suaminya sedang sholat Jumat. Beliau di rumah sendiri dan orang yang membunuh itu ternyata mau meminjam uang. Tanpa dia mungkin enggak dikasihkan, akhirnya dia khilaf. Akhirnya dengan apa dia? Dengan kondisi mungkin kacau, bingung dan lain sebagainya, dia mengambil tindakan dengan membunuh perempuan tersebut. Ya, itu masih tetangganya ternyata. Ya, dengan berapa tusukan? 8 tusukan, bayangin. Begitu sakitnya, ya, dan beliau langsung meninggal di tempat. Dan alhamdulillah sekarang pelakunya sudah tertangkap. Ketahuan bahwa ternyata pelakunya adalah mantan tetangganya sendiri, ya. Tuh, jadi mungkin dia sudah merencanakan dari rumah itu bahwa dia ingin membunuh si A kalau dia tidak memberikan pinjaman uang. Oke, yang kedua, pembunuhan seperti sengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasa tidak mematikan namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Contohnya apa itu? Benda tumpul, dia mukulnya biasa, ternyata gimana? Dia tidak sengaja memukul itu, ternyata bisa juga contoh yang lainnya adalah dia memasang jaring, ya kan? Memasang jaring listrik atau apa, ya kan? Ternyata ada orang lewat di situ, ya, tanpa dia tahu. Niatnya bukan untuk menyelakai orang tersebut, ternyata ada orang lain lewat dan dia tidak tahu bahwa di situ ada jebakan listrik. Akhirnya mengenai orang tersebut dan mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia. Jadi nggak ada niatan untuk membunuh. Oke. Yang ketiga adalah pembunuh tersalah, yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu 3 kemungkinan. Yang pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Nggak ada niatan ingin membunuh tetapi menyebabkan orang lain mengalami kematian. Apa aja contohnya? Ya tadi, ya kan, nggak ada niatan dia itu ingin membunuh. Selanjutnya, yang perbuatan yang mempunyai niat membunuh, dia sudah punya niatan. Yang kedua adalah pembunuhan bersalah, yaitu qatlul khata, yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah yang pertama, perbuatan itu tanpa maksud untuk melakukan kejahatan pembunuhan tetapi mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Yang kedua, yaitu perbuatan yang mempunyai niat membunuh namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Yang ketiga adalah perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Ini adalah termasuk pembunuhan tersalah.
Oke, selanjutnya untuk dasar larangan hukum membunuh yaitu terdapat dalam surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi apa? Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fillahi qatl innahu kana mansura. Ini al-ayah Al-Isra ayat 33. Ini adalah dasar hukum syar'i yang melarang seseorang untuk melakukan pembunuhan. Ya, jadi tidak dibolehkan dalam Islam untuk melakukan pembunuhan, baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Oke. Selanjutnya, untuk hukuman bagi pelaku pembunuhan itu apa aja? Pastikan orang yang melakukan pembunuhan baik di masyarakat dan agama itu kan ada hukumannya, ya enggak? Ya. Sekarang kita harus tahu untuk pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja itu dengan apa? Berlakukan kisos, yaitu pelaku harus diberikan saksi yang beras jika keluarganya tidak terima. Banyak kan? Sampai ada yang harus dibunuh juga, ya. Dengan kisos itu bisa dengan mata dengan kaki, dengan kaki. Kalau kakinya dihilangkan, yang bunuh itu ya harus dihilangkan kakinya. Tapi ini terlalu kalau di Indonesia tidak terlalu di ini, kecuali di daerah di mana untuk hukum kisos itu. Hukum kisos udah tahu? Di Aceh. Ya enggak? Nah, Aceh itu ada hukum kisos enggak? Di daerah Aceh. Ada kita belajar di tentang itu. Selanjutnya, pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak dikisos. Ia dihukum dengan membayar diyat mughalladah atau denda berat yang diambilkan dari harta keluarganya karena dia tadi tanpa disengaja, ya. Kemudian yang ketiga, pembunuhan bagi pembunuh bersalah adalah membayar dia mukhaffafah, yaitu dengan diambil dari harta pembunuh dan dapat dibayar secara bertahap selama 3 tahun, ya. Kemudian untuk pembunuhan berencana maka hukumannya harus dikisos, ya. Tuh. Selanjutnya hikmah. Ada pertanyaan di sini? Nggak ada? Oke, paham ya? Sekarang kita mempelajari tentang hikmah larangan membunuh. Apa saja sih hikmahnya? Kenapa Islam itu tidak membolehkan kita untuk melakukan tindakan pembunuhan? Salah satunya adalah untuk memberi pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan keji. Kalau semua di dalam Islam itu dibolehkan membunuh, maka segala permasalahan pasti dengan pembunuhan, ya enggak? Iya. Makanya Islam mengatur semuanya, ya. Jadi bagi orang yang melakukan pembunuhan, ini hukumannya. Dalam hukum perdata pun jadi seperti itu, ya. Hukum pemerintahan, ya. Jadi yang membunuh itu hukumannya biasanya dibunuh, dipenjara selama, ada yang seumur hidup dan lain sebagainya, ya. Jadi biar apa? Biar mereka itu kapok, tidak jerat dan takut untuk melakukan tindakan pembunuhan, ya. Selanjutnya, manusia yang satu dengan lain saling menempatkan kedudukan yang lebih tinggi di dalam hukum manusia maupun di hadapan Allah. Yang selanjutnya nomor 3 adalah untuk menyelamatkan jiwa manusia, biar orang itu tidak gampang melakukan tindakan yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Selanjutnya itu adalah untuk pembahasan kita untuk hari ini hanya ini aja ya, tentang pembunuhan, ya. Sudah paham ya? Oke, pembunuhan dibagi menjadi berapa? 3, yaitu sengaja, tidak sengaja, dan pembunuhan
salah ya. Jadi untuk dasar hukum pembunuhan apa? Dalam surat apa? Surat Al-Isra ayat 33 ya. Nah, ini tentang materi tentang jinayat kaitannya dengan pembunuhan. Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Berarti paham semua ya? Oke, mungkin Umi cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang belum paham silahkan nanti ditanyakan langsung dengan Umi. Kalau malu ya nanti silahkan di luar, silahkan bertanya sama Umi. Ya, itu saja. Umi tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.